Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, sahabat-sahabat calon PPS di desanya masing-masing. Sekarang kita lanjutkan materi tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Langsung saja ya. Yang nomor 33. Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama. Jawabannya adalah 3 tahun dan denda paling banyak 36 juta. Yang nomor 34, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 472 dibentuk majelis khusus yang terdiri atas hakim khusus yang merupakan hakim karir di lingkungan pengadilan tata usaha negara. Nomor 35, berapa harikah DKPP menyampaikan panggilan pertama kepada penyelenggara pemilu sebelum melaksanakan sidang DKPP? Jawabannya adalah selama 5 hari. 36, yang termasuk pelanggaran administratif pemilu dalam pasal 460 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 meliputi. Jawabannya adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu. Yang nomor 37, secara prinsip Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu ini termuat dalam 3 undang-undang, yaitu jawabannya adalah nomor 42 tahun 2008 tentang pemilihan umum presiden dan wakil presiden, Undang-Undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, dan Undang-Undang nomor 8 tahun 2012 tentang pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Nomor 38, perlengkapan pemungutan suara terdiri atas apa aja? Yang pertama, kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, dan juga segel, alat untuk mencoblos, serta tempat pemungutan suara atau TPS. Nomor 39, kapan tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai? Nah, ini sering keluar ya, kata teman saya yang kemarin testing PPK, soal seperti ini keluar. Jawabannya adalah 20 bulan sebelum pemungutan suara. Yang nomor 40, berapa lama pemutakhiran data pemilih oleh KPU kabupaten atau kota diselesaikan? Jawabannya adalah 3 bulan. Nomor 41, kampanye pemilu sebagaimana dimaksud dalam pasal 275 ayat 1 huruf F dan G dilaksanakan selama. Jawabannya adalah 21 hari. Nomor 42, yang dimaksud dengan berhalangan tetap adalah yang bersangkutan A. menderita sakit fisik dan atau sakit jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan atau tidak diketahui keberadaannya. Nomor 43, laporan dugaan tindak pidana pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan yang terakhir adalah uraian kejadian. Nomor 44, permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat nama dan alamat pemohon, pihak termohon, keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten atau kota yang menjadi sebab sengketa. Nomor 45, DKPP dapat membentuk tim pemeriksa daerah sebanyak 4 orang, yaitu yang terdiri dari DKPP, KPU provinsi, Bawaslu provinsi, dan unsur masyarakat sesuai kebutuhan. Yang nomor 46, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus melaksanakan pemilu berdasarkan pada asas dan harus memenuhi prinsip. Jawabannya adalah mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien. Nah, ini juga soal seperti ini kemarin keluar ya dalam testing
PPK. Sekarang kita lanjut ke materi soal Pilkada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Langsung saja, nomor 1, politik uang menurut pasal 73 adalah dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia, baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk A. Mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah, dan mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu. Nah, di sini ada definisi tentang pengertian pelanggaran-pelanggaran, di mana tadi ada soal juga ya tentang masalah sistematis, masif, dan juga terstruktur. Maksudnya sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Kalau masif, dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Kalau terstruktur, kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Nah, ini perbedaannya antara pelanggaran yang bersifat sistematis, masif, dan juga terstruktur. Terus kita juga harus tahu ada beberapa tahapan penyelenggaraan pilkada. Ya, di sini terdapat 10 tahapan pilkada. Yang pertama, pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Yang pertama pengumuman, selanjutnya pendaftaran. Setelah itu penelitian pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Setelah itu selanjutnya penelitian persyaratan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta wali kota dan calon wakil wali kota. Setelah itu penetapan pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Selanjutnya pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, dan yang terakhir adalah pengusulan, pengesahan, pengangkatan calon terpilih. Nah, ini ada tahapan-tahapan dalam penyelenggaraan pilkada. Ya, biasanya kan yang kita ketahui kalau kita ingin memulai sesuatu di instansi apa aja gitu, pasti yang pertama menyebarkan pengumuman kepada publik. Selain itu, di sini kan tahapan penyelenggara pilkada, di sini juga tahapan persiapan pilkada. Terdapat 8 jumlah tahapan persiapan. Yaitu yang pertama perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan Panwas Kabupaten atau Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas, TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih atau DP4 ya, pemutahiran dan penyusunan daftar pemilih. Yang nomor 5, pemilihan kepala daerah pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum 1903 dibagi dalam wilayah administrasi dalam rangka penerapan dekonsentrasi yang dikenal dengan sebutan. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda sebelum 1903, Hindia Belanda dibagi dalam wilayah administrasi dalam rangka penerapan dekonsentrasi yang dikenal dengan sebutan de Westen ya, afdelingen dan onderafdelingen, yang masing-masing wilayah berada di bawah seorang pamong praja dengan sebutan gubernur, residen, asisten residen, wedana, asisten wedana, dan kontrolir ya.
Pada masa pendudukan Belanda, sebuah pemimpin daerah ditunjuk dan dipilih langsung oleh pemerintah kolonial. Belanda punya kewenangan penuh terhadap sistem pemerintahan pada waktu itu. Karena kan pada waktu itu Belanda menguasai dan menjajah negara kita ya. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia, mereka membagi wilayah menjadi karisidenan yang disebut dengan Shiu. Selanjutnya, pemerintahan Jepang di Indonesia mengenal pemerintahan di tingkat kawedana, keasistenan, dan desa yang mana dikenal dengan nama Bunson dan Ko, sedangkan kepala daerahnya disebut Buntio, Satyo, dan Kutio, di mana pengangkatannya ditunjuk oleh pemerintah Jepang. Selanjutnya, kapan pertama kali pemilihan kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat? Nah, pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Nah, ini pertama kali pilkada dipilih langsung oleh rakyat, yaitu pada bulan Juni tahun 2005. Pada waktu itu pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Nomor 10, sidang paripurna DPR RI sempat memutuskan kembali untuk pemilihan kepala daerah dikembalikan secara tidak langsung atau kembali dipilih oleh DPRD walaupun digagalkan melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Tanggal dan tahun berapakah sidang paripurna tersebut? Tanggal 24 September 2014. Pada tahun 2015 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 269 wilayah dengan rincian yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota di Indonesia. Selanjutnya, sebelum berlangsungnya pemilihan kepala daerah secara langsung pertama pada 2005, mekanisme pemilihan kepala daerah dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Ya, oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nomor 13, ada berapa partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang juga menjadi kendaraan politik dalam pemilihan kepala daerah tahun 2005? Ada 24 partai politik. Untuk pertama kalinya pula presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung pada pesta demokrasi tahun 2004. Nah, ini dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Muhammad Yusuf Kala. Nomor 14, pada tahun 2017 diselenggarakan pilkada langsung secara serentak yang berlangsung di 7 provinsi, 76 kabupaten, dan 18 kota di Indonesia. Nomor 15, apakah alasan utama Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk memperbolehkan pemilihan kepala daerah bagi daerah yang hanya memiliki calon tunggal? Alasannya adalah menghilangkan hak konstitusi rakyat untuk dipilih dan memilih. Nomor 16, perkara Mahkamah Konstitusi nomor berapakah yang mengembalikan mekanisme pilkada dilakukan secara tidak langsung atau melalui mekanisme di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menjadi kembali dilakukan secara langsung oleh rakyat, yaitu nomornya adalah 138/PUU strip 7 Romawi /2009. Nomor 17, siapakah presiden yang menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Nomor 18, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2018 adalah 171 daerah, 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 39 kota, termasuk pada waktu itu pemilihan kepala daerah di daerah Jawa Barat atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun 2018. Nomor 19, jumlah daerah yang melaksanakan pilkada serentak tahun 2020 adalah 271 daerah, 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 38 kota. Dan tahun 2020 pula di Kabupaten Karawang ya dilaksanakan pilkada serentak atau ikut serta gitu pada tahun 2020.
Penyelenggaraan pilkada serentak. Seseorang berhak mencalonkan diri menjadi kepala daerah tingkat provinsi apabila telah berusia sekurang-kurangnya. Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat mencalonkan diri apabila telah berusia sekurang-kurangnya 30 tahun pada saat pendaftaran peserta pemilihan. Nah, minimal berarti ya, minimal 30 tahun. 21. Partai politik atau gabungan partai politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dan pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan. Nomor 22. Dalam hal calon perseorangan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima setelah pendaftaran pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota, yang bersangkutan dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar berapa untuk calon gubernur dan berapa untuk calon bupati atau calon wali kota. Istilah titik-titik di atas, maksudnya istilah titik-titik di atas itu maksudnya berapa untuk calon gubernur dan berapa untuk calon bupati. Jawabannya adalah 20 miliar dan 10 miliar. Berarti untuk calon gubernur sebesar 20 miliar dan untuk calon bupati sebesar 10 miliar. Lanjut ke nomor 23. Kapan masa pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota? Paling lama 3 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur, pasangan calon bupati dan calon wakil bupati, serta pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota. Nomor 24. Kapan KPU Kabupaten atau Kota melakukan penelitian persyaratan administrasi terhadap pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota? Berarti selama 7 hari sejak penutupan pendaftaran pasangan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota. Maksudnya ini meneliti persyaratan administrasi dari masing-masing calon. Nomor 25. Dalam hal pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon meninggal dunia, partai politik atau gabungan partai politik dapat mengusulkan pasangan calon atau salah satu calon dari pasangan calon pengganti dengan syarat diajukan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara. Ini nomor 26. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye dari perseorangan? Jumlahnya adalah sebesar 75 juta. Nomor 27. Berapakah jumlah paling banyak sumbangan dana kampanye dari badan hukum swasta? Sebesar 750 juta. Nah, ini ada perbedaan ya, yang nomor 26 dan nomor 27. Kalau sumbangan dana kampanye dari perseorangan gitu sebesar 75 juta. Kalau dari badan hukum swasta sebesar 750 juta. 28. Pembatasan dana kampanye pasangan calon ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten atau Kota dengan mempertimbangkan hal berikut, kecuali kepentingan penyumbang dana kampanye. 29. Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas kotak suara, surat suara, tinta, dan segel. Ini juga tadi ada soalnya di atas ya. Apa saja yang dimuat dalam surat suara pemilihan kepala daerah? Nomor urut, foto pasangan calon, dan nama pasangan calon. Nomor 31. Berapakah jumlah surat suara cadangan yang dicetak oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan Kota? 2,5% dari jumlah pemilih tetap. Nomor 32. Berapakah jumlah peserta pemilih paling banyak pada setiap TPS untuk pemilihan kepala daerah? Sebanyak 800 jumlah pemilih maksimal. Paling banyak itu adalah maksimal. Nomor 34. Apa yang dilakukan pemilih jika mendapati surat suara yang diterima rusak atau terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara? Jawabannya adalah harus meminta surat suara pengganti kepada KPPS. 34.
Surat suara untuk pemilihan kepala daerah dinyatakan sah jika memuat surat suara ditandatangani oleh ketua KPPS dan pemberian tanda 1 kali pada nomor urut, foto, atau nama salah satu pasangan calon dalam surat suara. 35. Kapan dilaksanakannya penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK? Jawabannya adalah paling lama 5 hari setelah hari pemungutan suara. Nomor 36. Dalam hal di suatu wilayah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan atau gangguan lainnya yang mengakibatkan terganggunya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, maka dilakukan pemilihan susulan. Nomor 37. Laporan pelanggaran yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor paling sedikit harus memuat nama dan alamat pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan uraian kejadian. 38. Pelanggaran terhadap etika penyelenggaraan pemilihan yang berpedoman pada sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilihan adalah pengertian dari pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. 39. Pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan di luar tindak pidana pemilihan, dan pelanggaran kode etik penyelenggaraan pemilihan. Berikut adalah pengertian dari pelanggaran administrasi. Kita harus mampu membedakan antara yang nomor 38 dan juga nomor 39. Yang nomor 40. Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah? Pengisian kekosongan jabatan wakil gubernur, wakil bupati, dan wakil wali kota dilakukan jika sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan terhitung sejak kosongnya jabatan tersebut. 41. Bagaimana mekanisme pengisian kekosongan jabatan jika calon berasal dari calon perseorangan? Dalam hal gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang berasal dari perseorangan secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 173 ayat 1, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD provinsi atau DPRD kabupaten atau kota yang calonnya diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD paling sedikit 20% dari jumlah kursi. Nomor 42. Putusan Bawaslu Provinsi dan putusan Bawaslu Kabupaten atau Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan putusan yang bersifat mengikat. 43. Ada berapakah pasal dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang mengatur ketentuan pidana? Sebanyak 45 pasal. Dan di sini selanjutnya yaitu tentang materi soal sistem hukum dan peraturan perundang-undangan pilkada serentak. Teman-teman bisa baca saja sekilas. Nah, di sini ya, kita bahas saja sedikit. Nomor 44. Ketentuan yang berlaku terkait pemilihan kepala daerah di masa pemerintahan Hindia Belanda adalah pada masa pemerintahan Hindia Belanda telah berlaku ketentuan desentralisasi 1903 dan Koningdik Besluit 45. Prinsip pemerintahan demokrasi yaitu dengan adanya supremasi hukum yang bermakna setiap orang sama di dalam hukum. 46. Dibukanya peluang calon perseorangan pada pemilihan kepala daerah sebagai salah satu entry point selain daripada mekanisme parpol dihasilkan melalui putusan Mahkamah Konstitusi sebagai akibat dari anggapan peran partai politik terlalu dominan dalam menentukan calon. Nomor berapakah kasus perkara tersebut? Nomor 05 garis miring PUU strip 5 Romawi garis miring 2007. Nomor 47. Pelaksanaan kampanye dan pemilihan kepala daerah dilaksanakan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Nah, pelaksanaan kampanye itu dilaksanakan selama 14 hari atau 2 minggu dan berakhir 3 hari sebelum tanggal pemungutan suara. Artinya 2 hari 1 hari setelah itu adalah masa tenang. 48.
Menentukan jadwal kampanye dalam pilkada merupakan kewenangan KPU kabupaten atau kota atau provinsi kewenangannya ya. Nomor 49, landasan konstitusional pelaksanaan demokrasi di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28. 50, permulaan penerapan demokrasi murni ditemukan di negara Yunani. Nomor 51, teman-teman bisa baca sekilas ya. Capek teuing macana deh. Terus lanjut. Nah, lanjut kita ke nomor 52. Penggunaan hari dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah menggunakan format satuan hari, yaitu hari kalender jawabannya. Nomor 53, sanksi pidana politik uang. Nah, di sini terdapat pada pasal 73 ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. 54. Masa pendaftaran calon gubernur, bupati, wali kota daerah dilaksanakan selama 3 hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nomor 55. Pemutakhiran data pemilih oleh KPU kabupaten atau kota diselesaikan paling lama 4 bulan setelah diterimanya data penduduk potensial pemilu atau DP4 pemutakhirannya. Nomor 56. Pengesahan pengangkatan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh presiden selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal usul dan berkas diterimanya secara lengkap. Nomor 57. Waktu tindak lanjut temuan atau laporan penanganan pelanggaran pemilu adalah 7 hari kerja sejak diterima dan diregistrasi dan dapat diperpanjang menjadi 14 hari kerja jika memang diperlukan waktu tambahan. Sedangkan pada pemilihan kepala daerah adalah 3 hari kalender plus 2 hari kalender. Nah, ini soal Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman bisa baca sekilas di sini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya, nomor 4. Nah, yang nomor 6, berapa kali Undang-Undang 45 diamandemen? Sebanyak 4 kali ya. Yang pertama itu tahun 1999. Teman-teman bisa baca sekilas saja. Nah, di sini juga tadi kan amandemen ya sebanyak 4 kali. Yang pertama itu adalah 19 Oktober 1999. Dan di sana ditentukan masa jabatan presiden dan wakil presiden adalah maksimal 2 periode. Terus amandemen yang kedua yaitu 18 Agustus tahun 2000 tentang desentralisasi penguatan fungsi legislasi DPR, redefinisi tentang warga negara dan penduduk serta HAM. Amandemen yang ketiga adalah 9 November 2001 tentang lembaga tinggi negara, bab 7B tentang pemilihan presiden wakil presiden secara langsung. Amandemen yang keempat yaitu pada tanggal 11 Agustus tahun 2022 menghapus Dewan Pertimbangan Agung menjadi One Team Press. Keluarnya TAP MPR terakhir. Di sini ya. Teman-teman harus diingat aja. Biasanya kan ini bukan cuman keluar dari soal-soal testing PPS, di soal-soal CPNS juga kadang-kadang suka keluar ya. 19 Oktober 99 itu amandemen yang pertama, 18 Agustus tahun 2000 itu amandemen yang kedua, 9 November 2001 amandemen yang ketiga, 11 Agustus 2002 adalah amandemen yang keempat. Nah, seterusnya teman-teman bisa saja dibaca ya. Bisa dibaca aja, baca-baca. Saya yang scroll ke bawah. Kata teman saya juga yang telah testing pertama hari ini ada bocoran-bocoran dari materi-materi yang saya buat konten ini, ada beberapa yang keluar gitu ya. Jadi teman-teman
banyak baca-baca aja, banyak sharing di YouTube atau belajar ya. Sekian saja ya materi dan soal-soal tentang PPS tahun 2022, pelaksanaan pemilu tahun 2024. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga teman-teman diberikan kelulusan dan kelolosan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa mengabdi kepada negara, khususnya di desa masing-masing. Sekian dan terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.